kita memilih tontonan sesuai dengan klasifikasi usia anggota keluarga kita. Tontonlah film sesuai umurmu. Setelah perjuangan panjang melawan penjajahan, Indonesia akhirnya duduk sejajar dengan Belanda dalam sebuah perundingan besar. Inilah konferensi meja bundar yang digelar di Den Haag, Belanda dari tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949. Konferensi ini dihadiri oleh delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Muhammad Hatta, delegasi Belanda oleh Mr. J. H. van Marsven, delegasi BFO yang dipimpin oleh Sultan Hamid II, serta penengah dari PBB UNCI. Pertemuan ini menjadi penentu, akankah Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia. Dengan ini, konferensi meja bundar resmi dimulai. Topik pertama yang akan dibicarakan adalah bentuk negara. Baik, untuk saudara pimpinan kepala sidang dari Dewan Keamanan PBB, saudara delegasi Belanda, saudara delegasi Indonesia, dan saudara delegasi BFO, selamat datang di Den Haag. Pada kesempatan kali ini, kami perwakilan yang mulia, Kerajaan Belanda bersikap untuk membicarakan penyerangan kedaulatan, namun dengan berbagai pertimbangan dan juga persyaratan. Terima kasih atas kesempatannya. Kami hadir sebagai perwakilan masyarakat Indonesia dengan tekad yang kuat agar bangsa kami segera berdaulat sepenuhnya. Rakyat Indonesia sudah terlalu lama menunggu. Kami ucapkan terima kasih untuk kesempatannya. Dengan dilaksanakannya konferensi meja bundar, kami berkeinginan untuk membangun negara yang berlandaskan hukum secara terorganisir dengan baik. Jadi kami mohon kerjasama bagi para saudara-saudara sekalian. Kami harap saudara mengerti bahwa kami ingin memastikan kemerdekaan itu masih dalam kerangka kerjasama dengan Belanda. Republik Indonesia lahir dari darah dan perjuangan rakyat Indonesia itu sendiri yang tak ternilai harganya. Kami, pihak Indonesia, akan merasa sangat dikucilkan dan digerikan apabila semisal hasil perjuangan-perjuangan tersebut hanya akan menjadi bagian dalam satu negara bagian dalam RIS. Rom, Anda harus realistis. Indonesia merupakan negara yang luas dan beragam untuk dipimpin oleh satu pusat. RIS adalah jalan terbaik untuk menjaga stabilitas dan juga kerjasama dengan Belanda. RIS hanyalah kompromi. Bangsa Indonesia sejak awal memilih persatuan. Namun, demi tercapainya pengakuan kedaulatan, kami menerima bentuk ini untuk sementara. Sejarah akan membuktikan, rakyat akan menentukan bentuk negara yang sebenarnya. Sebagai wakil dari BFO, kami menginginkan apabila suara daerah tidak tenggelam dalam dominasi republik, sehingga Republik Indonesia Serikat menjadi wadah yang tepat bagi daerah agar dapat memiliki peran. Saudara Hamid, tolong saudara jangan lupa, mau BFO ada kena rekayasa dari Belanda. Jangan biarkan perpecahan ini dimanfaatkan untuk melemahkan bangsa kita sendiri. Tuan-tuan, dengan segala hormat, kita tidak bisa terus berdebat RIS adalah jalan satu-satunya agar Belanda bersedia memberikan kedaulatannya. Jika Anda menolak, maka kemerdekaan Indonesia akan kembali tertunda. Kami akan menerima RIS. Tapi catatlah, semangat persatuan bangsa Indonesia tidak akan pernah padam. RIS hanya sebuah jembatan menuju negara kesatuan yang sebenarnya. Saudara semua di sini, kami menegaskan bahwasannya
Irian Barat adalah bagian dari Republik Indonesia. Kami menuntut agar wilayah itu masuk ke dalam RIS. Kerajaan Belanda dengan tegas menyatakan bahwa itu tidak bisa diputuskan sekarang. Dikarenakan Belanda masih membutuhkan Irian Barat. Topik ini akan dibicarakan lagi tahun depan. Baiklah saudara-saudara, kami pihak Indonesia sepakat apabila urusan dan permasalahan mengenai Irian akan diundur. Namun, diundur berarti mengulur waktu. Namun, demi keselamatan perundingan ini, kami pihak Indonesia sepakat untuk menerima keputusan ini untuk sementara waktu. Saudara, berdasarkan hukum internasional, Republik Indonesia Serikat, yang dimana dulunya adalah penerus dari Hindia Belanda, kami memutuskan apabila RIS diwajibkan untuk membayar hutang sebesar 4,3 miliar gulden. Itu adalah konsekuensi dari kemerdekaan. Saudara, sebenarnya menurut kami, nominal tersebut terbilang cukup besar dan sangat memberatkan kami. Namun, apabila itu adalah syarat bagi pengakuan kemerdekaan, kami dengan berat hati setuju dengan usulan tersebut. Mengenai hal lain, saudara-saudara, yakni mengenai operasional KNIL di RIS. Menurut saudara-saudara sekalian, apakah kelanjutan dari operasional KNIL di Republik Indonesia? Saya mewakili pihak dari Indonesia. Menurut saya, KNIL harus dibubarkan secara bertahap. Mereka yang telah tergabung ke dalam KNIL dapat bergabung dan masuk ke dalam TNI. Indonesia hanya boleh memiliki satu angkatan bersenjata. Baiklah, kalau begitu kami menyetujui bahwasannya pembubaran NIL secara bertahap. Dengan demikian, Belanda bersedia menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat paling lambat 30 Desember 1949. Langkah ini adalah kemenangan diplomasi rakyat Indonesia. Semoga menjadi awal kemerdekaan penuh bangsa kami. Indonesia akan berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang ada di dunia. Dan pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam dan Jakarta, Belanda akhirnya menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Namun, masalah Irian Barat tidak selesai di sini. Butuh waktu 13 tahun lagi hingga perjanjian New York 1962 untuk benar-benar menjadi bagian Indonesia. Konferensi meja bundar bukanlah akhir dari perjuangan, tetapi tonggak penting yang membawa Indonesia diakui sebagai negara merdeka di mata dunia.